Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewa Nugroho, NIM 204111074. Saya adalah mahasiswa farmasi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan mereview dua video praktikum farmasi fisika tentang uji disolusi, yaitu yang pertama menggunakan metode basket atau keranjang dan yang kedua menggunakan metode pedal. Baik, sebelum kita melakukan praktikumnya, kita perlu mengetahui definisi dan tujuan mengapa kita melakukan uji disolusi. Disolusi sendiri adalah proses melarutnya suatu bahan padat. Laju disolusi dapat didefinisikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit waktu pada kondisi antarmuka cair atau padat, suhu dan komposisi pelarut yang standar. Sedangkan tujuan kita melakukan uji disolusi yaitu untuk mengkarakterisasi pelepasan bahan aktif obat dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Uji disolusi ini penting dalam formulasi obat dan pengembangan serta spesifikasi quality control untuk proses manufacture. Setelah kita mengetahui definisi dan tujuan dari uji disolusi, tahap awal dalam melakukan praktikum ini yaitu pembuatan media disolusi dengan cara pertama, timbang 1,6 gram NaOH, lalu kita larutkan ke dalam 200 ml Aquades. Yang kedua, timbang 6,85 gram KH2PO4, lalu larutkan juga ke dalam beker gelas yang berbeda dengan Aquades sebanyak 250 ml. Setelah itu, ambil 20 ml larutan NaOH 0,2 molar tadi, lalu tuangkan ke dalam beker gelas yang berisi KH2PO4. Aduk kedua larutan tersebut hingga homogen. Setelah homogen, larutan tersebut kita tambahkan Aquades sebanyak 1000 ml. Setelah ditambahkan Aquades, kita mengukur pH dapur larutan tersebut menggunakan pH meter. Alangkah baiknya sebelum kita menggunakan pH meter, kita membilas pH meter tersebut hingga benar-benar bersih. Setelah bersih, barulah kita mengukur dapur larutan tersebut. Sesuaikan dengan pH yang kita inginkan. Apabila tidak sesuai, kita bisa menambahkan NaOH 0,2 molar sampai pH-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah media disolusinya kita buat, barulah kita menyiapkan alat yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama flash, yang kedua basket, yang ketiga sampling tube, yang keempat poros penggerak. Cara merakitnya yaitu yang pertama, kita memasukkan flash ke dalam water bath dan masukkan media disolusi dapur fosfat pH 5,8 ke dalam flash. Yang kedua, kita mengatur suhu water bath sesuai dengan suhu tubuh, yaitu 37 atau kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm. Kita bisa melakukan pengambilan sampel tiap 5 menit, mulai dari 0 sampai 45 menit. Yang ketiga, kita memasang poros penggerak pada motor penggerak. Atur posisinya hingga sumbu tangkai terletak di tengah flash. Yang keempat, kita memasang sampling tube. Dan yang kelima, kita memasang seringe pada sampling tube. Setelah alat tersebut kita rakit, kita memasukkan sampelnya dengan cara yang pertama, memasukkan metformin pellet ke dalam basket. Setelah itu basket tersebut kita pasang pada poros penggerak. Setelah dipasang, barulah kita menurunkan alat uji disolusi tersebut. Setelah itu kita melakukan pengambilan sampel dengan cara yang pertama, mengambil 5 ml sampel menggunakan seringe dan menggantinya dengan media disolusi dengan volume yang sama. Yang kedua, kita memasang kertas saring milipor 0,45 mikrometer ke dalam filter holder. Setelah itu, filter holder kita pasang pada seringe. Setelah kita memasang filter holder pada seringe, kita menyaring sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah kita melakukan semua cara kerja di atas, tahap berikutnya adalah mengukur absorban larutan sampel dengan instrumen spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang
233 nanometer. Langkah pertama dalam uji disolusi dengan metode pedal yaitu membuat larutan dapar fosfat pH 5,8 sebanyak 900 ml. Langkah pembuatannya yaitu pertama, kita menimbang potasium dihidrogen fosfat sebanyak 6,1238 gram. Lalu kita ukur Aquades sebanyak 225 ml. Setelah itu kita melarutkan bahan yang sudah kita timbang tadi dengan Aquades. Setelah itu kita mengambil NaOH 0,2 molar sebanyak 16,2 ml. Lalu kita mencampurkan larutan KH2PO4 dengan larutan NaOH tadi. Setelah larutan tersebut tercampur homogen, kita mengencerkan larutan tersebut dengan Aquades hingga 900 ml. Setelah encer, kita mengecek pH dapar larutan tersebut menggunakan alat pH meter. Sebelum menggunakan alat pH meter, sebaiknya kita bilas terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran-kotoran yang menempel. Lalu kita tambahkan NaOH 0,2 molar sedikit demi sedikit hingga pH-nya mencapai 5,8. Perhitungan larutan dapar tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya kita menyiapkan alat, yaitu yang pertama flask atau labu, yang kedua sampling tube, yang ketiga pedal, yang keempat poros penggerak. Selanjutnya cara kerjanya, yaitu yang pertama kita menuangkan 900 ml dapar ke flask, lalu letakkan flask ke dalam water bath. Setelah itu pasang poros penggerak dan juga pasang pedal. Lalu kita mengatur durasi, suhu dan kecepatan pada alat tersebut. Dan juga kita memasang timer tiap 5 menit. Setelah itu kita menurunkan bagian atas alat tersebut hingga posisi pedal tepat di tengah sekitar 2,5 cm dari dasar. Selanjutnya kita memprogram alat tersebut dengan memilih option ke pedal. Setelah alat tersebut siap, kita masukkan sampel dan memasang sampling tube. Setelah itu kita memasang juga filter millipore 0,45 mikron. Lalu kita menyiapkan dapar dengan jumlah yang sama dengan sampel yang akan kita ambil, yaitu 5 ml. Setelah itu kita mengambil sampel 5 ml, lalu kita masukkan dapar yang tadi sudah kita siapkan ke dalam alat tersebut. Setelah itu kita memasang filter pada sirinya. Lalu kita masukkan sampel ke labu ukur dan kita menambahkan dapar hingga tepat pada tanda. Selanjutnya ulangi tahapan-tahapan tersebut setelah pada menit 10, 15, 20, 25, dan 30. Setelah semua sampel tersedia, kita melakukan pembacaan absorban menggunakan spektrofotometri UV-VS.